Bapak Ibu Saudara, umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, hari ini dalam persekutuan ibadah keluarga, kami kembali berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini. Kami mensyukuri berkat-Mu, seraya juga kembali memohon kepadamu dalam keterbatasan dan kelemahan kami, untuk Tuhan memberkati dan juga menopang kami. Firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini, biarlah mampu kami dengarkan, kami renungkan, dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga kami benar-benar memperoleh berkat dari Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saya mengundang kita kembali berdiri. Kita akan membacakan bagian Alkitab kembali dari kitab Mazmur, yaitu Mazmur pasal 126. Kita akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 126 kita bacakan secara bergilir ganti sebagaimana kita membaca kitab Mazmur. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, dan kita seperti orang-orang yang beriman. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batu lain di tanah. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Maka memulai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis, Menabur pasti pulang dengan sorak-sorai. sambil membawa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Ibu bapak saudara-saudara, umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi yang kita alami pada saat ini, saya meyakini kata pemulihan adalah salah satu kata yang kemungkinan besar paling kita pikirkan dalam kehidupan kita, atau mungkin juga kita doakan dalam kehidupan kita. Karena kata ini adalah sebuah kata yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kita ingin bahwa situasi dan kondisi yang kita hadapi, yang kita sadari tidak mudah dan begitu berat ini bisa berakhir. Kita juga berharap bahwa semuanya bisa dipulihkan kembali. Bahkan kita juga harus jujur mengakui bahwa terkadang dalam situasi dan kondisi ini ada sebagian orang yang sudah mulai kehilangan pengharapannya. Ada orang-orang yang sudah tidak percaya lagi dengan pemulihan. Karena beratnya situasi ini. Karena sulitnya keadaan yang dihadapi. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, kita akan diingatkan kembali dalam kehidupan kita untuk tidak kehilangan pengharapan dalam menjalani hidup ini. Untuk kita tetap berharap kepada Tuhan dalam kita menghadapi situasi dan kondisi ini. Nah, situasi dan kondisi yang menjadi hal yang mungkin disampaikan firman Tuhan ini berkisah tentang kondisi bangsa Israel saat mereka sudah keluar dari pembuangan. Jadi kita lihat
cerita dalam Mazmur 126 ini menggambarkan bagaimana situasi yang mereka hadapi pada saat itu. Yang pertama, dalam menghadapi situasi itu, orang-orang Israel merasa bahwa apa yang mereka alami itu adalah sesuatu yang tidak diduga dan tidak disangka oleh mereka. Sehingga ada dalam ayat yang pertama mengatakan, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi kalau bermimpi itu kan sesuatu yang mungkin ya tidak kita anggap itu menjadi sebuah kenyataan, begitu ya. Kalau bermimpi itu artinya mungkin ada sebuah harapan yang ada di sana. Jadi orang-orang Israel pada saat mereka keluar dari pembuangan itu, mereka merasa ini mimpi, seperti mimpi kami ini. Kayaknya nggak mungkin ini terjadi. Kayaknya tidak mungkin kami bisa bebas dari pembuangan ini. Kayaknya tidak mungkin kami bisa dibebaskan dari penguasaan bangsa Babel ini. Tapi ternyata kita lihat bagaimana Tuhan berkarya di sana. Tuhan menggunakan bangsa-bangsa yang lain untuk membebaskan bangsa Israel. Seorang raja bernama Kores, raja Persia, dipakai Tuhan. Sesuatu yang gak mungkin sebelumnya dipikirkan, gak pernah dipikirkan oleh orang-orang Israel bisa terjadi. Seorang raja Persia bisa dipakai Tuhan membantu mereka. Mereka berpikir bahwa ya cara kerja Tuhan ya mungkin langsung kepada mereka, begitu ya. Mereka gak pernah menyangka bahwa Tuhan pakai cara-cara yang mereka tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tetapi itulah yang terjadi, bahwa memang cara kerja Tuhan kadang-kadang kita nggak bisa mengerti. Cara kerja Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Tapi toh ternyata kita bisa mengalami itu juga. Kita bisa mengalami juga pertolongan itu dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh orang Israel pada saat itu. Mereka merasa bermimpi, tetapi itulah yang terjadi. Bukan cuma sekedar mimpi, tetapi kenyataan yang terjadi bahwa mereka benar-benar dibebaskan. Dan saat mereka dibebaskan, kita lihat bagaimana mereka benar-benar bersukacita. Mereka benar-benar bersyukur yang digambarkan di dalam ayat yang kedua dan ketiga. Mereka bersyukur, mereka bersukacita, mereka tertawa, lidah mereka penuh dengan sorak-sorai. Dan mereka juga mengimani bahwa semua itu mereka terima karena Tuhan yang menyatakan kuasanya. Jadi mereka menyadari bahwa ini semua pekerjaan Tuhan. Mereka menyadari bahwa ini bukan kehebatan saya. Saya ini manusia, meskipun saya bangsa yang dipilih Tuhan, tetapi ternyata saya punya banyak kelemahan. Saya punya banyak keterbatasan. Dan saya bersyukur, atau kami juga bersyukur sebagai bangsa pilihan Tuhan yang dibebaskan ini, karena Tuhan menyatakan kuasanya kepada kita semua. Itu gambaran yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu. Mereka bersyukur, mereka bersukacita, mereka berterima kasih. Dan mereka juga mengimani semua karena pekerjaan Tuhan. Bukan karena kehebatan mereka. Mereka menyadari kelemahan mereka sebagai manusia. Dan ini menjadi sebuah pelajaran berharga juga buat kita dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa kita pun juga harus menyadari kelemahan kita. Kita harus menyadari keterbatasan kita. Sehingga membuat kita selalu mau datang kepada Tuhan. Membuat kita selalu mau merasa saya butuh Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kita tidak merasa hebat. Kita nggak merasa sombong. Kita nggak merasa bahwa kita mampu segalanya. Karena memang kita nggak mampu. Kita nggak bisa. Kita terbatas, kita penuh kelemahan. Hanya Tuhan yang menyatakan kuasa dan kasih-Nya sehingga kita bisa menerima apa yang kita terima dalam kehidupan kita. Itu gambaran situasi orang Israel saat mereka keluar dari pembuangan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, orang Israel juga menyadari bahwa
ternyata persoalan yang harus mereka hadapi nggak berhenti saat mereka keluar dari pembuangan itu. Mungkin satu persoalan sudah selesai, mereka dibebaskan, mereka jadi bangsa merdeka lagi, mereka nggak dikuasai lagi oleh bangsa lain. Tetapi mereka kembali dalam sebuah kondisi saat mereka melihat kampung halaman mereka, kota Yerusalem yang mereka banggakan itu ternyata ada dalam sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan. Belum lagi kota itu juga sebenarnya sudah dikuasai oleh bangsa yang lain lagi. Karena mereka harus menjalani pembuangan itu kan cukup lama begitu ya. 70 tahun lamanya mereka dibuang. Artinya bahwa ada orang-orang yang menguasai wilayah itu. Belum lagi mereka harus melihat kehancuran kota itu. Tembok Yerusalem yang mereka banggakan sudah hancur. Bait Allah yang mereka rindukan itu juga hancur. Dan itu menjadi sebuah pergumulan yang baru buat mereka. Sebuah tantangan yang baru, sebuah kesusahan yang baru dalam kehidupan mereka. Namun kita lihat bagaimana saat mereka harus menghadapi situasi itu, apa yang mereka rasakan berbeda saat mereka harus menghadapi pergumulan dalam pembuangan. Bedanya adalah saat mereka harus menghadapi situasi itu, mereka ada dalam sebuah kondisi di mana mereka ada dalam sebuah semangat yang baru. Mereka menyadari dan mengimani mereka punya pengharapan kepada Tuhan. Jadi biarpun mereka harus hadapi pergumulan itu, mereka yakin. Mereka percaya kami bisa menghadapi ini. Karena apa yang diperbuat Tuhan. Karena apa yang ditunjukkan Tuhan bagi mereka. Ada pengharapan yang baru yang membuat mereka meyakini apapun yang saya harus hadapi, apapun yang harus kami hadapi, kami akan bisa menghadapi semuanya. Karena Tuhan sudah menyatakan kuasa-Nya. Karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya buat kami. Sehingga itulah yang harus kami pegang dalam kehidupan kami. Kami harus tetap menjalani kehidupan dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami bangsa Israel menjadi sebuah pesan berharga buat kita di masa kini. Kita belajar juga mengimani dalam kehidupan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita selalu mengimani bahwa dalam kehidupan ini Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mari kita ingat bersama-sama pengalaman kita masing-masing dengan Tuhan. Saya percaya saat kita kemudian mengingat-ingat kembali pengalaman iman kita dengan Tuhan, maka itu semua akan menguatkan kita, akan mendorong kita untuk meyakini bahwa kita bisa menjalani semuanya. Kecuali kalau kita melihat hidup kita hanya dari sisi-sisi yang buruk saja. Kecuali kalau kita hanya melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif saja. Yang ada akhirnya putus asa. Yang ada akhirnya kita menyerah. Yang ada akhirnya kita tidak mau kemudian percaya lagi kepada Tuhan. Tapi saat kita kembali melihat masing-masing kita dalam pengalaman iman bersama dengan Tuhan itu, saya percaya kita akan kembali dikuatkan Tuhan. Iman dan pengharapan kita akan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga semua pengalaman-pengalaman berharga itu membuat kita meyakini saya bisa menjalani hari-hari saya ke depan dengan pengharapan kepada Tuhan. Jadi, Ibu Bapak, Saudara, mari tetap terus berharap kepada Tuhan.
apapun yang harus kita hadapi, seberat apapun persoalan-persoalan kehidupan yang harus kita alami, biarlah iman dan pengharapan kita tertuju kepada Tuhan. Jangan pernah kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Karena kita percaya pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kepada Tuhan akan mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat, mendatangkan kekuatan untuk kita bisa menghadapi hari-hari kita yang kita sadari penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita selalu. Berharaplah dan berserah kepada Tuhan. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 282, bait 1 dan 3, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal, mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang harapnya teguh. Aku Yesus mereka disinari sabdanya yang benar dan tumbuh tiap hari menghijau dan segar, dan tumbuh tiap hari menghijau dan segar. Mari kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu ya Tuhan dengan penuh rasa syukur, dan kami menaikkan pujian kami kepadamu. Kami boleh kembali merasakan kehadiran-Mu melalui firman Tuhan, firman yang menguatkan kami dan juga selalu mengingatkan kami untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Pengalaman iman kami dengan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga biarlah itu semua kembali kami ingat dalam hidup kami dan terus menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan yang akan memampukan kami menghadapi situasi dan kondisi hidup kami, dan Tuhan yang akan menuntun langkah kami ke depan. Tuhan, kami percayakan hidup kami kepadamu. Iman dan pengharapan kami tertuju kepada Tuhan. Kami berserah diri menyerahkan hidup kami masing-masing sebagai umat-Mu, agar Tuhan yang terus menopang kami, Tuhan yang terus memberkati kami, Tuhan yang terus menyertai langkah hidup kami. Tuhan mengenal kami, Tuhan mengetahui keberadaan kami. Kami ingin mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai langkah-langkah kami, baik sebagai pribadi maupun bersama dengan keluarga. Kami mohon pertolongan-Mu untuk menyertai kami menghadapi hari-hari kami ke depan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Dalam semua tanggung jawab kami, pekerjaan, usaha, pendidikan kami, Tuhan juga terus berkati. Dan biarlah kami tetap menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkati juga persekutuan kami sebagai gereja-Mu.
Tuhan berkati kami semua sebagai gereja Tuhan, khususnya jemaat GPIB Air Hidup Kamal. Kami mohon berkat-Mu bagi kami semua, agar kami juga tetap terus dipakai Tuhan jadi saluran berkat buat warga jemaat dan juga warga masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Kami percayakan persekutuan ini kepadamu. Tuhan yang terus pelihara, Tuhan yang terus memberkati, sehingga masing-masing kami juga bisa bersatu hati untuk terus membangun persekutuan sebagai tubuh Kristus, untuk kami saling memahami dan menghormati satu dengan yang lain, dan kami benar-benar memberikan diri kami untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kami sendiri. Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi gereja-Mu ini. Saat ini kami sebagai gereja Tuhan sedang menjalani proses renovasi gedung gereja. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, untuk mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kami. Kami juga memohon berkat-berkat-Mu untuk seluruh warga jemaat, sehingga mereka pun juga bisa menyatakan kasih Tuhan melalui dukungan mereka yang nyata bagi proses renovasi gedung gereja ini. Kami percayakan semua proses ini kepada Tuhan, dan biarlah kami bersama-sama bisa mendukung dan juga bisa bersama-sama mengupayakan kebutuhan-kebutuhannya. Kami doakan semua yang bekerja, semua tukang dan semua yang membantu. Kami juga doakan semua kami agar kami juga selalu diberkati oleh Tuhan. Ya Yesus Tuhan kami, berkati semua program-program gereja-Mu. Kami serahkan kepada Tuhan semua program-program gereja-Mu, agar kami juga terus bisa melayani dan juga bersaksi demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga selalu berdoa bagi bangsa dan negara kami. Para pemimpin-pemimpin bangsa ini kami serahkan kepada Tuhan, bahwa Presiden, Wakil Presiden bersama para menteri, Ibu Gubernur, Wakil Gubernur bersama jajaran Forkopimda tingkat provinsi, Bapak Bupati, Wakil Bupati bersama Forkopimda di Kabupaten Bangkalan, bahkan Bapak Camat, Lurah, RW dan juga RT, semua kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah kami bersama-sama bisa membangun bangsa ini, dan kehadiran kami pun juga bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan kami memohon kepada Tuhan agar terus menjaga memelihara bangsa kami, sehingga situasi dan kondisi keamanan dan kedamaian tetap terpelihara. Berkati aparat-aparat negara, TNI dan Polri, Tuhan berkati mereka dalam menjalankan tugas menjaga semuanya. Kami juga berdoa khususnya buat saudara-saudara kami, baik yang ada di NTT maupun yang ada di Malang dan sekitarnya, bahkan wilayah-wilayah lain yang saat ini sedang mengalami bencana-bencana alam. Tuhan, kami percayakan mereka semua kepada Tuhan. Kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami ini, sehingga mereka juga tetap dipelihara Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan biarlah kami sebagai umat Tuhan juga saling menopang, saling mendukung, dan kami juga bersama-sama bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami. Kami teringat juga bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan juga selalu pelihara mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka. Kami mohon Tuhan selalu memberkati, dan kami percayakan seluruh keberadaan kami dalam doa-doa ini, yang kami naikkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami semua ampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.